Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan PLTB. Energi angin telah lama dikenal dan dimanfaatkan manusia, misalnya untuk perahu layar menggunakan energi angin untuk melewati perairan. Pada asasnya, angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan dingin. Daerah khatulistiwa yang panas mengembang menjadi ringan, naik ke atas dan bergerak ke daerah kutub yang lebih dingin. Udaranya menjadi dingin dan turun ke bawah. Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara atau perpindahan udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa menyusuri permukaan bumi dan sebaliknya melalui lapisan udara yang lebih tinggi. Perpindahan nilai yang dikenal dengan angin pasat. Penggunaan tenaga angin dapat dilakukan untuk keperluan sebagai berikut. 1. Menggerakkan pompa air untuk irigasi tambak ikan atau udang. Menggiling padi untuk memperoleh beras. Untuk menggergaji kayu. Membangkitkan tenaga listrik angin atau bayu. Dasar energi angin. Semua energi yang dapat diperbarui dan berasal dari matahari kecuali panas bumi. Matahari meradiasi 1,74 kali 1014 kWh energi ke bumi setiap jam. Bumi menerima 1,74 kali 1017 watt daya. 1-2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Jadi energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari karena angin dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata pada kerak bumi oleh matahari. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. PLTB adalah pembangkit listrik dengan memanfaatkan tenaga angin untuk memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan dari prototipe PLTB alat. Yang pertama ada gerendra untuk memotong pipa PVC. Kemudian ada bor untuk melubangi pipa PVC untuk memasukkan mur dan baut. Kemudian ada AFU untuk mengukur tegangan yang ada dalam prototipe PLTB. Kemudian ada lem tembak untuk merekatkan kardus ke pipa PVC dan pulpen untuk menggaris kardus dan timah untuk merekatkan kabel ke generator dan ke lampu LED. Kemudian ada gunting untuk memotong kardus dan ada kunci pas nomor 14 untuk mengencangkan baut. Ini ada penggaris untuk menggaris kardus untuk dipotong nanti. Kemudian ada solder untuk melelehkan timah yang akan direkatkan ke kabel dan generator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga bayu. Yang pertama
ada pipa PVC yang untuk membuat penyangga turbin. Nah, yang pipa PVC ini untuk tiang. Kemudian ada paling-paling kipas angin bekas untuk blade pada PLTB, dan ini ada generator DC untuk memutar blade-nya nanti. Ini tegangannya 12 volt, dan ini shock untuk menyambung penyangga dan tiang. Ini mur untuk merekatkan bearing nanti, dan ini bearing untuk yaw draft yang akan menentukan arah putaran angin nanti. Dan ini ada lampu LED untuk mengecek ada tegangan apa tidak nanti di prototipe PLTB. Dan ini triplek untuk pembuatan rumah warga, contoh rumah. Dan ini kardus untuk pembuatan wine fan. Dan ini corong untuk penyangga bawahnya. Baik, selanjutnya ini kita akan merancang prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, pertama kita akan mengambil pipa PVC 1 untuk diukur membuat tiang. Kemudian kita akan memotongnya dengan gerenda. Nah, ini untuk pembuatan tiang ini kita sesuaikan dengan keinginan kita. Kita mau ukur berapa senti atau berapa meter, terserah ya. Setelah kita ukur tadi dan kita beri batas dengan desain, kita potong untuk tiang penyangganya. Baik, setelah kita potong, kemudian kita membuat pipa PVC untuk penyangga bilah turbin anginnya. Pipa tersebut juga kita ukur juga, tapi untuk ukurannya itu lebih pendek dari tiang penyangga. Oke, setelah kita ukur, kita potong lagi dengan gerenda. Ya. Setelah kita gerenda, kita haluskan sedikit lah untuk pipanya agar lebih bagus. Kemudian kita buat lubang pada pipa penyangga turbin angin untuk menyatukan pipa tiang dengan pipa penyangga. Kita lubangi dengan bor ya. Baik, setelah kita
lubangi, langsung saja kita berikan baut dengan mur. Setelah itu kita berikan bearing untuk yawing drive-nya di baut penyangga turbin angin tadi. Nah, pada yawing drive ini fungsinya untuk apabila ada angin yang kencang, maka pipa PVC penyangga ini akan menyesuaikan arah mata angin tersebut. Kemudian bearing tadi kita kunci dengan mur dan kita kencangkan lagi dengan kunci pas 14. Selanjutnya pipa PVC penyangga kita beri shock, pipa shock. Nah, pipa tersebut kita sambungkan dengan pipa tiang penyangga. Kemudian kita beri pipa shock, atau ini berfungsi sebagai nikel atau rumah dari generator turbin angin. Nah, kemudian untuk nikelnya sendiri kita berikan garis sedikit, kita potong dengan gerinda untuk lubang kabelnya, agar lubang dari generator tersebut lebih simple dan lebih rapi. Nah, sebelum generator kita masukkan di nikel, kita solder terlebih dahulu untuk kabel dan generatornya agar lebih kuat ketika nanti bila turbin anginnya itu berputar. Itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tegangan berlebih waktu bila turbinnya itu berputar, kan nanti bisa putus atau arusnya itu overload. Oke, ini kita solder terlebih dahulu untuk kabel dan generatornya. Ini kita generatornya pakai dinamo 12 volt DC. Oke, setelah kita rekatkan kabel dengan generator menggunakan timah, kemudian generator kita lem tembak dengan turbin angin atau bilah kipas angin bekas. Kita tunggu panas dulu ya untuk lem tembaknya. Baik, sambil menunggu, nah ini di meja ini adalah alat dan bahan untuk pembuatan prototipe pembangkit listrik tenaga bayu, dan untuk membuat pembuatan prototipe rumah-rumah yang akan kita distribusi listrik dari pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, ini lem tembaknya sudah panas. Kemudian pada bilah kipas anginnya kita berikan lem sedikit agar generator lebih kuat pada saat ditempelkan di bilah angin turbin. Langsung saja generator kita tempelkan. Baik, setelah generator nempel pada bilah turbin angin, generator akan kita masukkan pada nikel yang udah kita buat tadi di pipa PVC.
Nah, ini untuk lubang nikel dan generatornya kita memasukkannya hati-hati ya, agar lebih presisi, supaya nanti turbin angin ketika berputar dengan angin yang kencang, turbin angin putarannya lebih kuat. Oke, mantap, udah bisa berputar. Nah, itu tadi yang di wind venue itu terbuat dari kardus ini. Itu tadi dari awal udah kita buat. Baik, setelah ini kita akan buat alat penyangganya atau dasaran untuk turbin anginnya. Ini kita buat guna corong ya. Komponen PLTB komersial dan prototipe PLTB buatan saya. Komponennya sebagai ada pitch, rotor, gearbox, generator, controller, anemometer, wind vane, nickel, brake, yaw drive, yaw motor, blade, dan tower. Dan di prototipe PLTB buatan saya ada blade yang terbuat dari paling-paling kipas angin, kemudian dinamo DC 12 volt yaitu generator, kemudian ada yaw drive yang terbuat dari cluster atau bearing, kemudian nickel yang menutupi generator, kemudian wind vane terbuat dari kardus. Dan yang tidak ada pada prototipe PLTB saya adalah komponen gearbox, kemudian pitch, brake, terus rotor. Nah, semuanya. Dan di prototipe saya ini fungsinya untuk menangkap angin dan merubahnya menjadi putaran yang akan diteruskan ke generator. Dan yang tidak ada lagi itu anemometer yang fungsinya untuk mengukur kecepatan angin. Dan yaw drive berfungsi untuk memutar turbin ke arah angin untuk desain turbin yang menghadap angin. Dan ini prototipe rumah warga untuk mendistribusikan listrik ke rumah warga. Dan kemudian saya akan menjelaskan cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini yaitu awalnya energi. Angin memutar turbin angin. Turbin angin bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut turbin lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator bagian belakang turbin angin. Tapi di prototipe saya tidak ada rotornya. Kemudian
Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan teori medan elektromagnetik, yaitu poros pada generator dipasang dengan material ferromagnetik permanen. Setelah itu di sekeliling poros terdapat stator yang bentuk fisiknya adalah kumparan-kumparan kawat yang membentuk loop. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan flux pada stator yang akhirnya menghasilkan tegangan dan arus listrik tertentu. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan ini disalurkan melalui kabel jaringan listrik untuk digunakan oleh masyarakat. Contohnya ini rumah warga. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh generator ini berupa arus DC 12 volt yang memiliki bentuk gelombang searah. Energi listrik ini biasanya akan disimpan ke dalam baterai sebelum dapat dimanfaatkan. Baik, ini kita akan melakukan pembuktian bahwasanya di prototipe pembangkit listrik tenaga bayu ini menghasilkan tegangan berapa. Mari kita coba lihat di avometer. Ini kita juga untuk outputnya sendiri memakai lampu LED 12 volt. Nah, ini tegangan yang dihasilkan oleh prototipe pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, ini tegangan yang dihasilkan tidak stabil dikarenakan angin yang ada di sini berfluktuasi. Nah, tegangan yang paling tinggi yang kita dapatkan adalah 10 volt. Oke. Itu tadi cara pembuatan dan cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.